Welcome to Leaders on Leaders, kenalin gue Jeffrey Dio dan gue sangat excited banget bertukar pikiran dan ngebahas bagaimana investasi aset digital bagi anak muda. Bareng beberapa rekan gue yang udah hadir di sini, gue kenalkan langsung aja. Di sini ada Glenn. Halo semua. Ada Rifan. Halo semua. Dan ada Safir. Halo. Bahas tren NFT Gozali, ngomongin soal investasi akhir hari ini lagi viral banget soal NFT. Dimulai dari munculnya nama Gozali yang menjual selfie-nya yang diambil setiap hari, kemudian dijual di OpenSea. Dari sana Gozali berhasil mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan sampai miliaran rupiah dengan hal yang padahal sederhana sekali. Menarik sekali ya, ini dan akhirnya banyak banget yang sekarang ikut-ikutan main NFT. Nah, NFT itu bisa dibilang salah satu bentuk investasi digital yang baru buat generasi milenial walaupun Gen Z. Melalui viralnya NFT ini, kita bisa menjadikan karya yang kita buat menjadi sebuah barang yang bernilai. Tapi emang beberapa tahun terakhir, tren investasi di Indonesia lagi berkembang. Bahkan industri fintech dalam negeri pun juga kebanjiran dana investasi. Dengan salah satu lini bisnis yang sedang digemari oleh investor, yaitu vintage crypto. Di Indonesia aja diperkirakan ada 7,2 juta orang yang memiliki cryptocurrency, dan akhirnya sekarang menjadi ramai memunculkan investasi bodong. Ditambah masyarakat Indonesia yang gampang banget tergiur dengan profit yang tinggi, tapi nggak sadar dengan tingginya juga resikonya. Kayaknya masyarakat kita harus memang lebih melek dan paham dulu tentang investasi sejenisnya. SDM di manusia makin banyak yang belum siap dan mereka belum paham tentang literasi keuangan secara yang matang. Jadi di sini kita akan mulai dulu untuk ngediscuss bagaimana sih investasi yang bisa dibilang ini orang-orang kan pada penasaran nih sama tentang NFT kan. Jadi aku juga mau discuss supaya anak-anak tuh, yang apalagi anak muda, nggak gampang terjebak atau tidak gampang tertipu lah. Maksudnya karena tiba-tiba semenjak dari Gozali tersebut, aku udah ngeliat tuh di WhatsApp group, di mana ada orang, ada yang jualan NFT nih, ada ini, mesti ikut karena dibilangnya akan cuan 100 kali lipat, ada cuan 1000 kali lipat. Dan mungkin kita bisa discuss kali ya di sini. Yes. Jangan sampai banyak orang yang istilahnya akhirnya ikut-ikutan atau bermain NFT hingga akhirnya mereka rugi. Dan itu kan bisa dibilang NFT itu salah satu bentuk investasi digital buat generasi milenial atau generasi Z. Melalui viralnya NFT ini, kita bisa membuat karya tersebut, siapa tahu, yang orang kiranya ini sebuah hanya Ponzi atau cuman pencucian uang, tapi sebenarnya di situ ada kegunaannya, dan mungkin juga ada yang bisa dibilang bisa jadi dibanggakan atau bisa dipergunakan di dalam sistem teknologi kita. Secara umum sebenarnya gini, kita sampai ke dalam sebuah teknologi di mana sebuah file digital ternyata akhirnya bisa menjadi item yang memiliki digital signature, atau istilahnya kalau uang itu nomor serinya. Betul. Yang very unique gitu. Karena pada saat dulu item digital itu kita nggak bisa identifikasi yang satu sama yang lain gitu. Sementara di dunia nyata, di dunia material, walaupun misalnya gelas ini ya identik sama ini, tapi kalau misalnya kita teliti secara mikroskopik ini sebenarnya beda gitu. Tapi kalau misalnya NFT, kita akhirnya bisa menemukan identifikasi bahwa ini berbeda sama yang lain. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah, diterjemahkan menjadi sebuah unique value yang punya nilai ekonomisnya tersendiri dan kegunaannya bisa banyak macam gitu akhirnya. Ada yang kegunaannya salah satunya ya bisa menjadi interpretasi dalam seni, bisa jadi database, bisa jadi macam-macam sebenarnya. Nah, elemen ini dulu sih yang mungkin harusnya diketahui. Nah, apa itu NFT? Iya, apa itu NFT, dan nanti turunannya baru kita bisa bicara panjang di situ. Kalau sekarang mungkin banyak yang lihatnya, wah kok bisa jadi digital game, kok bisa jadi contohnya art dan lain sebagainya. Tapi dasarnya dulu itu apa, itu yang menurut gua semua orang harus tahu dulu. Mungkin aku bantu jelasin sedikit ya. Sebenarnya aku sendiri juga main NFT sebenarnya baru loh. Bisa dibilang mulai tuh Agustus 2021 sebenarnya. Cuman waktu itu aku beli NFT dan gitu aku main trading, jadi jual beli NFT. Ini analogi yang aku sering benar-benar aku pakai terus. Sekarang aku tanya, misalnya kita ke Museum Prancis nih, kalian ke Museum Prancis, nah itu kalian lihat lukisannya Mona Lisa. Sekarang saya tanya sama kalian semua gitu. Kalian bisa buktiin nggak itu lukisannya Mona Lisa asli atau palsu? Nggak bisa. Siapa tahu Mona Lisa-nya udah disembunyiin, diberangkas atau dicuri. Dan itu repronya aja yang atau itu reproduksi. Maksudnya percaya aja sama konsensus. Kita percaya aja kita udah percaya karena kita lagi ada di museum, orang-orang mesti bayar tiket. Semua orang serius. Gitu kan, dibikin sama si Leonardo da Vinci gitu kan. Nah, kalau Leonardo da Vinci lahir tahun 2000-an, saya rasa dia bikin Mona Lisa di NFT. Kenapa? Karena jadi
ketika dia bikin, dia itu nge-create item kan, dan kreatifnya itu kelihatan Da Vinci gitu. Da Vinci, ya. Ya kalau bapak kakak-kakak di sini kalau mau ngeliat aku punya NFT juga tinggal masuk ke wallet saya, tinggal ngeliat, oh ini loh yang udah bikin ini loh, jadi kelihatan. Nah sekarang balik lagi ke Mona Lisa-nya tersebut. Ketika Da Vinci itu ngejual lukisan Mona Lisa-nya itu, mungkin ke kakak gitu kan, dia misalnya jual berapa nih? 1 juta. Itu makin lama makin tahun, makin mahal hingga harganya mungkin sekarang 1 triliun. Nah sekarang di kondisi setelah mungkin bapak jual ke dia, dalam kondisi 1 triliun, Da Vinci dapat royalti nggak? Biasanya nggak dapat. Ya nggak dapat. Nggak bisa nge-track. Karena fisik. Karena fisik. Susah. Tapi kalau di NFT kan, itu dia bisa set royalti di mana mungkin sekarang Da Vinci kayaknya setengah mati. Karena dari portion of that NFT transaksinya itu selalu dibalikan ke kreator tersebut. Jadi, dan yang mengatur pembayaran sekian persen royalti itu adalah kita sistem sendiri, ya. si Kreatornya sendiri. Dia tinggal masukin kode di blockchain dan seterusnya. Dan biasa setting. Dan maksudnya bisa dibilang ini adalah the beauty of NFT. Di Pondok Indah ini aku nggak punya membership ya, cuman maksudnya kayak gini. Di Pondok Indah itu mereka tuh ada membership golf. Ini analogi kedua. Di Pondok Indah mereka ada membership Pondok Indah tuh mahal banget dan udah nggak bisa dibeli dari Pondok Indah. Itu mahal banget itu karena bukan Pondok Indah yang itu. Karena ketika kamu mau beli membership, kamu mesti beli membership dari orang yang udah pegang. Jadi misalnya, jadi Pondok Indah tuh udah sebenarnya sekarang tuh udah nggak kasih membership lagi. Karena kan kenapa? Karena kalau Pondok Indahnya bikin lagi, lapangan golfnya udah sempit nih. Betul. Udah bisa, karena kan dia mesti ada... Dia udah jatahin buat berapa member, Udah berapa member kan. Nah jadinya, sekarang coba kita mikir, kalau Pondok Indah, dia tarik semuanya, dia NFT-kan. Dia bilang, oke nih kamu usernya ini aku gantiin, ini NFT, ini NFT, ini NFT. Ketika dia akan menjual lagi ke orang selanjutnya, Pondok Indah tetap dapat 5-10%. Jadi, NFT itu berarti di situ bisa kita buktikan bahwa one day bisa menjadi membership, bilang tuh satu community dan istilahnya aku pernah ngeliat juga itu rumah kalian kalau kalian bisa source code-nya itu ke dalam fingerprint kunci itu bisa kelihatan kalau kalian nih NFT-nya kunci rumah jadi kalian bisa buktiin ke rumah bukan pakai fingers kan tapi pakai NFT. Jadi itu sekedar the beauty of NFT. Utilitasnya tuh sebenarnya luas banget ya. Banyak banget, cuma orang bilangnya gambar. Itu selalu salah. Kebanyakan digital art aja, padahal sebenarnya potensinya bisa banyak macam. Kalau sekarang kan memang agak abu-abu, ada orang yang dibikin jadi game, rare item di dalam bisa game. Juga, sebenarnya bisa. Jadi narasinya memang campur-campur dan kita mungkin sebenarnya sebagai para pelaku dan yang investor aktif itu yang juga bertugas untuk mengedukasi masyarakat gitu. Bahwa ternyata kegunaannya itu banyak macam. Salah satunya sebenarnya elemennya sebagai pendataan juga ya, database. Gitu. Betul kan? Database di mana semua orang bisa verifikasi, terpercaya gitu dan abadi ada di internet, benar-benar totally transparan gitu. Dan kita bisa berlakukan di sertifikat tanah, segala macam. Ingat loh Pak, fan token juga bisa. NFT ini nggak bisa. Jadi kalau ada history penjualan itu kita nggak bisa hapus. Itu selamanya akan terukir di dalam database. Pernah dimiliki oleh siapa, pindah ke tangan siapa, tanggalnya. Tanggalnya ke wallet siapa. Jadi kalau orang ngomong ini misterius, enggak, justru ini transparan. Justru ini terbuka. Mungkin menurut aku sendiri bukan orang yang istilahnya jago ya. Maksudnya banyak orang yang lebih jago, banyak orang yang lebih senior. Malahan aku mainnya lumayan telat di tahun lalu di bulan Agustus. Tapi aku percaya, aku ini bukan seorang traders. Aku malah ngerasa traders ini aku kebawa emosi banget. Aku adalah tapi sebenarnya orang creator gitu. Jadi kamu ngerasa kamu traders yang jelek? Iya. Tapi a good creator. Tapi good creator, iya. Karena so far kita sudah ngebantuin 4 project. Karafuru yang pastinya kita ngelit sendiri. Yang istilahnya semuanya itu sold out. Project pertamanya saya itu namanya Avarik Saga. Itu dimana aku nggak ngerti NFT, nggak ngerti blockchain, hajar aja. Dalam waktu 3 minggu loh. Itu sold out semua dan sekarang udah diinvest juga. Karena saya percaya aku mau cobain bagaimana kita jualan NFT. Yang kita jual itu adalah karakternya. Jadi kamu ngerasa dia bisa sold out begitu karena karakternya kuat? Karena kita bisa kasih tahu story-nya bagus, artnya juga bagus, dan ketika waktu saya represent, saya jualan karakternya dulu ada 8.888.
Nah, ketika karakter ini terjual, Iya. kan saya dapat uang kan. Uangnya tuh bukan masuk ke saya. Banyak orang bilang jualan NFT kaya nih. Padahal uangnya itu buat kita reinvest lagi supaya untuk kita ngedevelop game NFT bisa dengan bagus. Karena untuk membuat game NFT itu butuh jutaan dolar. Iya. Dan kita aja sampai minta diinvest lagi oleh yang namanya akhirnya kita dapat dari YGG dan banyak macam investor kripto gitu. Dan Karafuru mungkin yang project keempat ini yang istilahnya kedua ketiga itu aku ngebantuin orang doang. Jadi ada orang datang ke saya, Jeff bantuin dong bikinin NFT, aku ngekonsepin, aku punya front end, aku punya back end juga. Jadi kita lengkap lah istilahnya NFT launchpad aku diriin namanya Artifact. Sold out kedua, ketiga, keempat itu aku mau kayak gue mau bikin lagi namanya Karafuru. Karena kenapa? Aku punya tujuan di mana kalian bikin aku jual NFT. Kalian bukan cuma sekedar dapetin gambar, tapi gambarnya itu bisa aku jadikan mainan beneran di dunia nyata. Bisa dijadiin mainan beneran di dunia nyata. Jadi NFT-nya kan 5.555 nih. Itu kan gambarnya beda-beda. Gambarnya beda-beda, algoritmanya beda-beda, dan ketika kamu tahan uang yang dapat dari hasil penjualan tersebut kita investasikan untuk beli mesin mainan 3D printing yang istilahnya ngebaca datanya gambar itu untuk dijadikan mainan di saya. Iya, itu luar biasa ya. NFT-nya jadi barcode ya. Jadi bukti kepemilikan bahwa ini gue bisa klaim nih. Betul. Secara value dan jadi di dunia nyata gue bisa dapat juga. Benar. Ya mesti bayar lagi ya. Jadi waktu lagi 3D-nya ini dia mesti bayar supaya ketika orang X ini ngejual lagi misalnya tadi dia punya NFT Karafuru yang satu gitu, dijual ke kamu. Nah, kamu mau bikin mainannya lagi, nggak apa-apa, kita bayar dikit, kita bikin one on one lagi, saya kirimin ke kamu. Jadi, aku mau ngebuktiin bahwa NFT itu bukan cuma sekedar gambar digital. Tapi banyak hal bisa banyak hal, yaitu salah satunya database, ngeproduksi one on one, jadi istilahnya ini ya kayak tadi aku bilang, the beauty of NFT. Aku ingat banget sekitar 10-15 tahun lalu ya. Jadi investasi itu aku selalu bilang gini, investasi itu berdasarkan wujudnya itu hanya ada 3. Ini kalau dalam financial planning, investasi itu hanya ada 3 berdasarkan wujud. Pertama real asset, properti, emas batangan, segala macam. Salah satunya adalah barang koleksi, lukisan, sneakers, dan lain-lain. Semua barang bisa kita koleksi, tapi tidak semua barang koleksi bisa jadi investasi. Betul. Harus yang dibuat terbatas lah, butuh kalian. Itu real asset. Kedua adalah paper asset, ada saham, reksadana, deposito dan lain sebagainya. Kemudian ada digital asset. Nah waktu itu yang menarik nih, Jo, menarik adalah dulu kan emas, orang kalau beli emas harus belinya tuh batangan fisik. Kemudian lama-lama mulai muncul beberapa aplikasi di mana kita bisa beli emas secara digital. Pertanyaan yang muncul gini, kata Mas Safir, emas itu fisik, real asset. Nah, dengan kita bisa beli emas secara digital itu tetap fisik atau udah jadi digital ya? Kalau aku bilang tetap fisik. Ya, apalagi di Indonesia ada peraturannya. Aplikasi atau provider yang menjual emas secara digital, dia harus punya emas benerannya. Harus ada underlying-nya. Harus ada underlying-nya gitu ya. Jadi digital itu cuma medianya aja. Sarana. Sekarang dulu orang buka deposito langsung ke bank, paper asset. Tapi sekarang orang buka deposito bisa lihat mobile banking. Kalau gitu dia tetap paper asset atau digital? Kalau aku bilang ya, dia tetap paper tapi medianya sudah digital. Nah, yang benar-benar digital yaitu yang ada di dalam blockchain itu. Nah, dan kalau menurut aku adalah NFT ini adalah investasi barang koleksi di dunia modern. Benar. Mau nanya sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman di sini masih agak bingung nih. Jadi gini, mungkin pertanyaan dari teman-teman di rumah adalah kalau misalkan nih saya beli satu karakter Karafuru. Nah, sebenarnya benefit buat saya tuh apa sih? Karena kan kalau kita bicara sekarang floor price-nya sekitar 3,5 ETH ya. Ya kan berarti kali 40 jutaan ya. Sekarang berarti 120 juta. Itu orang kan pasti dan itu bukan bayarnya ke saya loh, karena saya udah sold out. Orang lain yang punya. Gue yakin sebenarnya yang jadi pertanyaan teman-teman di rumah nih, kalau gue punya duit 120 juta dan gue beli satu Karafuru, what's the benefit for me? Nah, itu mungkin boleh diceritain nggak? Boleh. Sebenarnya yang ngeset harga secondary ini bukan saya sama sekali. Saya juga kaget juga waktu tahu harga segitu. Tapi yang aku bisa pastiin adalah ketika kita ngeset sebuah roadmap, sebelum kita jualan kan nggak mungkin dong. Orang mau bayar segitu banyak kalau nggak ada apa-apa. Kita kan udah ceritain roadmap kita. Pertama ini kita bikin yang namanya Genesis dulu. Genesis itu yang 5.555. Dan gitu kita mau bikin 3D-nya. Jadi gambarnya 3D itu yang akan membuat 3D-nya itu akan lebih banyak. 15.000. Nah, orang yang punya 5.555 Karafuru
ini tuh tidak harus membayar lagi untuk 3D-nya. It's a free claim. Tapi orang yang tidak punya, dia mesti bayar. Jadi kita selalu melihat bahwa orang yang pertama kali, yang aku selalu bilang kan tadi, orang yang percaya atau orang yang sudah masuk pertama kali akan be rewarded di dalam semua hal. Cuma balik lagi, ini tidak semua berlaku di semua project NFT. Ini kan mungkin project NFT-nya aku gitu loh. Dan apakah harganya bisa naik? Ya bukan aku yang ngatur karena itu akhirnya price dari market itu sendiri. Price dari market sendiri. Kalau ketika saya nanti ngomongin saya akan kolaborasi dengan siapa. Biar orang market aja interpretasiin. Gitu. Berarti di situ ada unsur eksklusivitasnya, benar nggak? Betul. Karena cuma ada 5.555 ini doang. Hanya ada 5.555 dan nggak nambah-nambah lagi. Dan tidak bisa menambah. Bukan nggak mau menambah. Kalau mau nambah sih juga mau nambah. Tidak bisa ditambahkan. Karena di dalam smart chain itu cuman hanya ada 555. Oke, nice. Aku pertama kali masuk NFT itu, aku modalnya 7 Ethereum. Kurang lebih waktu itu harganya 30 jutaan tahun lalu. Berarti 210 jutaan. Aku beli random NFT kayak ini bagus nih karena berdasarkan volume kan. Aku cari yang volumenya tinggi gitu kan. Nah, aku lupa ketika aku beli besoknya itu 7 Ethereum aku jadi 14 Ethereum. Satu hari doang loh, Pak. 7 jadi ke 14 Ethereum. Wah, beggars nih. Cuan nih gitu kan. Istri udah bilang, "Wah, gila lu Jam," gitu kan. Dan gitu mulailah greedy-nya keluar. Apa yang kamu lakukan? Kayaknya saya tahan. Saya bilang bisa nih ke 20 nih, tahan terus aja gitu kan. Ternyata lusanya jadi harganya dari 7 jadi tinggal 7 ke 14 jadi 2,5 Ethereum. Dalam satu hari? Besokannya ngedrop. Karena itu kenapa? Kenapa ya? Ya karena orang mau langsung jual. Karena kan interpretasi marketnya saja seperti itu ya. Nih dibandingin sama kripto itu unique walletnya dan unique tokennya itu kan banyak banget kan. Orang mau beli Ethereum mau jual sekarang juga bisa. Saya jual semua juga nggak akan merubah harga Ethereum. Nah di NFT tersebut itu kan orang paling cuma dibatasin unique holdernya 3.000 sampai 4.000 orang. Ketika satu orang punya 30% of the market atau 20% itu ngancurin sama naikin itu cepat sekali gitu loh. Berarti itu minusnya di atas 50% ya. Nggak semua orang mungkin punya kekuatan finansial dan punya ketahanan mental untuk bisa tahan minus 50%. Nah, that's why sebenarnya saya juga kepikiran at this stage sebenarnya untuk Indonesia ya banyak sekali yang berspekulasi tapi harus benar-benar ekstra hati-hati karena biar bagaimanapun investasi itu harus dibarengi sama pengetahuan. Jadi intinya seperti ini yang dibilang Glenn itu adalah saatnya stop memotivasi anak muda untuk trading NFT, tapi lebih baik creating atau kalau perlu kita motivasi anak muda untuk terjun menjadi seorang NFT creator sebagai sebuah karir baru, ibaratnya gitu ya. Bisa dibilang. Sebenarnya karena begini. Narasi di awal di NFT untuk masuk di art digital banyak yang berpikir gini. Ini siapa sih pembelinya? Oh, para sesepuh kripto yang mereka udah punya ribuan Bitcoin, dia yang punya ribuan Ethereum, yang pengen mengapresiasi para pendatang baru yang mereka mengekspresikan dirinya dalam bentuk art gitu. Jadi sebenarnya social signals-nya jelas bahwa ini adalah old player mau mereward new player untuk terjun. Iya, dengan mendukung ya, dukung ya. Jadi di sini kita sebenarnya untuk anak muda Indonesia yang belum terjun sama sekali, jangan salah peran gitu di sini. Karena banyak yang perannya itu malah sebaliknya. Nah, justru Jejo ini jadi salah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa instead kita untuk banyak berspekulasi pada elemen-elemen yang mungkin masih baru, elemen spekulasinya masih banyak dan ya mungkin belum banyak orang yang punya kekuatan finansial dan juga punya kekuatan mental ya, apalagi baru early investor ya. Kalau Rifan sih udah kenyang ya sama story-story kayak gitu ya. Nah, itu di sini yang saya pikir bahwa memang justru sekaranglah saatnya kita jadi kreator. Kalau ruginya paling keringet doang ya, rugi waktu aja. Jo, menurut kamu gini, terlepas dari menjadi seorang NFT creator tuh sulit atau mudah, menurut kamu orang yang terjun jadi NFT creator tuh apakah dia perlu mikirin duit di awal? Misalnya gini, gue mesti bikin yang luar biasa sehingga nanti permintaan akan tinggi, perlu nggak sih mikirin begini atau jangan mikirin itu sama sekali? Ada 3 hal sih, balik lagi kalau aku mungkin emang udah punya pengalaman bikin NFT lumayan banyak kan. Jadi saya udah punya timnya, saya punya tim website, saya punya tim blockchain, saya juga punya tim sales. Jadi ini semua nih ada cost. Ada cost ya, mungkin kurang lebih sekitar dalam 2 bulan itu saya habisin dari uang pribadi saya 1,3 M.
Oke. Itu karena saya udah punya pengalaman, tapi waktu pertama kali itu nggak ada. Oke. Itu benar-benar apa-apa sendiri, apa-apa revenue sharing. Iya. Jadi keringat semua nih yang Oke, kerja. Yang dan kerja semua. sebagai anak baru harus nggak langsung punya tim gitu atau sebagai nyantai Tidak aja? juga, karena Nggak saya juga? ngelihat tim, ada satu teman saya namanya Mandy CJ, teman saya sendiri, dia suka ngelukis, dia benar-benar emang lukis, dia taruh aja, That's dan it. lukisannya bagus. Ada orang ngintip, dia cuma taruh di Instagram, ada yang mau beli nggak? Dia convert ke digital segala macam? Iya, Gitu itu aja? jebret. Dia cuma bilang kalau mau gambar aslinya, nanti kamu beli NFT-nya, dan gitu NFT-nya di burn. Oke, iya. Jadi burn. supaya lu bisa dapetin aslinya. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau orang mau, dia cuma mau cobain apakah ada orang mengapresiasi melalui NFT ini untuk mendapatkan lukisan aslinya dia. Oke. Dan akhirnya ketika dia udah kayak gitu, ada orang yang beli, ya dia senang. Mungkin emang nggak bisa mass production gitu kan. Oke. Tapi kalau aku kan mainnya udah kayak 8.888, mainnya 5.555. Oke. Itu emang kalau aku rasa kalau udah mainnya ke situ butuh tim sih. Kamu bisa gambar? Ayo kita bikin. Nah, di binary option ini saya buka juga ya, bagaimana sih ini topik ini berkembang begitu pesat belakangan ini, padahal sebetulnya fenomena ini sudah terjadi di akar rumput selama bertahun-tahun, gitu. Sudah jalan lama. Sudah lah ya? jalan lama dan akhirnya jadi semacam orang way of living, seolah-olah kesannya way of living. Kamu ngapain? Saya trading binary option for a living gitu. Dia bahkan ngomong ke istrinya, kamu ngapain aja sih? Saya trader binary option. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ini apa segala macam. Saya penasaran, pengen banyak tahu dari pemikiran Apa yang Pak kamu Safir. Gimana nih? Sebenarnya sih ini fenomena baru, tapi saya yakin Pak Safir udah 20 tahun lebih jadi perencana keuangan. Pernah lihat nggak sih fenomena gini atau memang Pernah ini? banget. Jadi beberapa tahun belakangan ini aku sering lihat tentang kampanye bahwa sebagai anak muda lo nggak usah kerja deh, nggak usah buka usaha, nggak usah punya active income, lo trading aja gitu ya. Trading mah kalau tradingnya ada benerannya sih oke, nggak apa-apa. Tapi kalau binary option agak-agak gimana gitu ya. Udah gitu dia posting di sosmed segala macam, harga naik turun segala macam. Aku pertama kali lihat nih apa, oh ini apa sih gitu. Kalau ini binary option ini aneh banget gitu ya. Lama-lama belakangan baru nyadar ini mah nggak ada bedanya sama judi gitu ya gitu. Tapi kalau aku bilang bahwa anak muda itu sebaiknya dia harus belajar cari active income dulu. Kemudian jadikan investasi itu sebagai kegiatan menginvestasikan uang yang dia dapat dari active income-nya. Karena kalau anak muda kita ajarkan apa-apa langsung kamu Passive income terus, ongkang-ongkang kaki aja dari muda, itu pengaruhnya jelek banget gitu ya. Dengan dia bisa entah ngegambar dia ada kegiatan fisik yang dia lakukan untuk dapat ada experience yang dibangun juga, ada experience ada lah. koneksi yang dibangun juga, ada banyak investasi lain yang dibangun dari pekerjaan yang aktif. Bener. Gitu. Nah itu binary option itu di kampanye dari para afiliatornya itu memotivasi anak muda, udah lo nggak usah ngapa-ngapain, lo ada duit dikit masukin, gitu ya, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ini bahaya sebetulnya. Aku bilang ini bahaya, dan sekarang waktu kita sedang rekaman ini, sekarang sedang ada sudah dibilang bahwa itu ilegal segala macam. Aku sih support banget ya, banget karena memang di binary option apa yang dijual. Dan mereka menggunakan kata-kata trading, mereka bersembunyi di balik kata-kata bahkan trading. lebih parah lagi menggunakan kata-kata investasi gitu. Menggunakan kata-kata investasi. Rifan, yang aku mau tanya dari binary option ini, maksudnya itu kan kayak cuma bisa milihnya naik dan turun, benar kan? Itu sebenarnya diatur nggak sih? Dia punya garis, maksudnya kan saya ngeliatnya kalau kamu bisa baca chart kan maksudnya ya mungkin bisa ngeprediksi kan. Cuma apakah ini jangan sampai kita pencet up, aslinya benerannya up, tapi di binary option itu dijadikan ke bawah atau kayak gimana? Coba dong, boleh dong. Nah, jadi kalau misalkan ini coba gue kasih ilustrasi, misalkan kayak di saham dulu deh. Nah, kalau di saham itu kan juga sama ya, ada grafik kan, ada merah, ada hijau, ya kan. Nah, tapi grafiknya ini kan mengacu ke source yang sama, kasarnya seperti itu, ya kan. Dan kalau misalkan trader di saham tuh biasanya ada yang range-nya itu bisa 1 hari atau seminggu. Nah, kalau di binary option ini mainnya udah bukan harian atau mingguan lagi, menit. Wow. Nah, itu kan. Jadi yang keanehan pertama itu adalah time frame-nya tuh pendek banget. Ibaratnya gimana sih? Kayak misalkan nih, kayak kita di meja kasino lah ya. Kita meja kasino, ya kan. Terus kalau meja kasino sih ya gimana ya?
udah tahu kita datang ke sana atas konsen ini adalah judi. Iya. Ya kan? Ya mindset kita udah mindset judi. Mindset judi, ya kan? Tapi kalau misalkan di binary option ini dibilangnya yang selama ini narasinya adalah trading. Berarti kan orang-orang yang awam, oh ya udah aku coba deh trading, gitu kan. Nah, balik ke pertanyaannya Jojo tadi, ya kan? Dia tidak mengacu ke source yang sama, Jo. Dan ya bisa dibikin glitch sebenarnya. Karena tadi time frame-nya itu pendek banget, ada yang 1 menit, ada yang 5 menit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi Pak Safir sempat bilang soal kepemilikan aset. Yes. Ya kan, bahwa kalau misalkan ada paper asset, ada real asset, digital ya, asset. Digital asset itu jelas asetnya. Nah, tapi kan kalau di binary option ini apa asetnya? Nggak ada berapa ya. Ya kan, jadi kayak makanya kalau dia bilang trading ya asetnya apa gitu. aku sendiri pernah ditawarin waktu itu tahun 2018, ya kan? Cuman kayak oke, ini apa sih cara mainnya gimana sih gitu kan? Pertanyaanku cuma 2. Untungnya dari mana dan ruginya seperti apa sama asetnya apa gitu kan. Nah, waktu itu ketika ngulik-ngulik ya kan di situ dibilang bahwa oh, kalau misalkan untung 80%. Kalau rugi Juga ya, gitu kan. Gede juga kan. Kamu mulai ngiler. Nah, benar, sempat. Tapi habis itu oke, tapi kalau salah gimana? 100%. Nah, dari situ saya mikir ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau di dalam dunia investasi kan kita mungkin maksudnya juga setuju. Risk reward rasionya berapa sih? That's it. Itu selalu pertanyaannya gitu. Itu salah banget nanyainnya ke Rifan. Kenapa itu tanya gitu kan. Risk reward rasionya berapa? Oh, kalau ini 80% loh, Kak. Wow. Tapi kalau kalah gimana? 100%. Loh, berarti 0,8 banding 1, bukan make sense. Gitu. Make sense. Dan tadi asetnya apa? Ya ini Dia bisa jawab nggak asetnya apa? Nggak bisa, Pak. Ya udah, sejak saat itu saya cuma tahu aja. Cuman oh ya udah kayaknya saya nggak di sini deh jalannya. Kayak gitu sih. Terus apa pendapat kamu setelah mendengar berita-berita yang barusan bahwa itu diilegalkan, itu adalah judi? Responmu gimana pertama kali? Kesel. Karena udah banyak orang yang kena gitu. Kenapa harus sekarang gitu kan? Jadi kayak gini, ada teman-teman yang nanya, kalau aku kan emang belakangan 5 tahun terakhir kan memang lebih fokusnya di saham. Yes. Ya kan, mungkin ada teman ada yang nanya gitu kan, ada beberapa follower juga di IG nanya, kenapa nggak dari dulu kok giniin kan? Ya maksudnya, who am I to judge? Ya kan, maksudnya saya di sini sebagai praktisi di pasar modal di saham. Iya. Ya kan, jadi kayaknya ada banyak deh yang lebih bisa menyuarakan. Iya, gitu kan. iya. Kalau saya itu paling kayak buat kayak temen, keluarga, family atau teman-teman terdekat ya gitu yang minta advice gitu kan. Itu yang saya bilang jangan karena risk and reward ratio-nya nggak masuk. Dan ini diperparah dengan afiliator-afiliator yang flexing itu ya. Iya. Itu diperparah itu ya. Iya, itu juga. Kemarin aku baru ini sih ada interview. Nah, ini cerita menarik juga sebenarnya sama salah satu mantan afiliator binary option. Jadi kamu menginterview mantan afiliator binary option. That's it. Boleh ceritanya gimana tuh? Nah, jadi ceritanya gini kan yang mungkin kita tahu di media kan ada yang bilang up to 5% kok, nggak gede kok, ya kan? Hasil yang dia dapat. Ya kan? Nah, terus waktu itu lagi lihat-lihat YouTube gitu kan, terus siapa nih lihat, wah gila, dia bilang 40-50%. Membernya berapa? Pasti banyak nih. Membernya berapa? Berapa? Nggak tahu. Sampai ratusan ribuan. Dia sampai 50%. 50 doang. Dia dapatnya 40-50%. Kalau yang dibayangkan Mas Glenn, Jejo sama Mas Glenn, berapa membernya dia? Harusnya banyak udah. Iya, karena mungkin biasanya kan cap gitu kan cap ya. Kalau misalnya berapa membernya, berapa persen afiliasinya, rewardnya naik terus gitu kan. Staging kan. Ternyata membernya hanya belasan orang. Belasan tuh nggak sampai 20 dong? Nggak nyampe 20. Oke, tapi hasil yang didapat gimana? 40-50%. Dari kekalahan orang yang... Nah, dari kekalahan orang ini. Kenapa bisa gitu? Coba dong bukain datanya waktu itu di pas kamu tahu dong langsung ya? Tahu dong langsung, coba dong buka dong, ya kan? Iya. Ternyata bener. Jadi misalkan nih ada belasan trader, ya kan? Si A, dia deposit misalkan $100. Saldo akhirnya 0. Berarti kan dia loss. Di kolom sebelah kanannya ada tulisan profit $50. 45 sekian. Ada lagi yang lain, ya kan? $200.
saldo akhirnya 0. Dia juga dapat 90 sekian dolar. Tapi saya bingung adalah itu, dia cuma punya belasan orang tapi bisa segitu gitu loh. Gimana kalau afiliator itu punya member lebih banyak lagi? Ya, Nggak kebayang. yang jahatnya adalah katanya ini kan aku kan temenan sama si Raymond Chin ternak uang kan. Ya. Aku nanya dia, yang dia ngetes sendiri, dia yang jahatnya itu kamu bisa dapat segitu banyak kalau orangnya itu nggak punya saldo apa-apa. Tunggu di nolin dulu baru dapat gitu. Ya, jadi aku bilang ya aku juga kaget juga ya karena waktu dengar kayak gitu karena ada satu temen aku yang istilahnya ya mungkin tahu yang suka flexing juga. Ya itu berarti uang-uangnya yang selama ini ya itu adalah uang-uang orang yang dia punya. Iya mungkin. Iya. Cuman aku kaget, maksudnya dulu aku pernah ngomong kayak ya ternyata itu bukan hasil keringatnya kamu, bukan hasil kamu bisa create something, trading, bisa dari trading ternyata ya semuanya atau berdagang gitu ya. Tapi trading. ya sedihnya adalah people by the story. Dalam artian, wah, aku mulai dari 2019 miskin. Jadi story-nya tuh dibikin seolah-olah kayak gue nggak punya privilege. Tapi gitu kan. mungkin bisa nggak sih orang seperti itu bisa masuk ke ya misalnya istilahnya kamu kan jadi instrumennya peralatan judi tersebut, bisa masuk penjara nggak sih kayak gitu? Itu ya mungkin perlu kita tanya ke pihak regulator ya, karena itu ya mungkin not my capability to answer sebenarnya. Tapi di samping dari hukum mungkin norma yang akan berbicara juga sih. Orang sekarang udah makin pintar, ya kan, makin banyak yang menyuarakan, udah makin dewasa lah harusnya. Bahkan ya sebenarnya di pihak regulator udah sering banget untuk menyuarakan hal ini untuk jangan pom-pom dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya secara etika juga ini satu bentuk pertanggungjawaban bagi orang yang punya suara gitu. Untuk nggak sembarangan untuk bicara rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin satu hal yang ya kalau teman-teman yang influencer biasanya udah terlatih ya. Karena dalam keuangan there's a saying ya, Pak Safir ya, kalau di finance itu unforgivable, begitu kita punya reputasi buruk, jelek selesai semua. Nggak ada yang mau cari dia lagi. Makanya saya selalu bilang kan tadi, saya nggak pernah rekomendasi untuk beli Karafuru gitu loh. Itu walaupun produknya saya bilang itu semua itu sikap yang bagus banget. Karena menurut aku kamu research dulu, kamu baca dulu. Karena itu barang udah bukan dari saya, itu barang dari Udah beredar aja. Udah beredar. Saya tidak punya hak untuk mau beli harga sekarang karena saya tidak mau punya responsibility untuk ketika kamu turun atau ketika kamu naik, itu bukan responsibility saya. Tugasnya tinggal create added value aja. Added value di roadmap-nya itu. Nah, sebenarnya itu jauh lebih punya punya pertanggungjawaban kan, dan dari awal pun terbuka dengan skemanya gitu. Dan semua orang bisa verifikasi. Saya pikir itu sebenarnya semangat yang perlu kita jalani. Iya, gitu. betul. Soalnya kan mungkin kalau ya pasti pada nonton Spider-Man lah ya. Kan ada saying juga bahwa demikian responsibility. That's it, ya kan. Nah, cuman sedihnya adalah dengan era sosial media ini, yaitu banyak ada beberapa influencer yang dia tidak bisa mengemban responsibility-nya ini dengan baik, ya kan. Jadi use it for personal use. Ya buat kepentingan pribadi. Kita selalu mesti lihat sih, ini aku punya saran selalu aku pakai ke orang lain. Kalau itu too good to be true, mungkin itu mungkin something wrong gitu. Aku selalu bilang. Karena setiap kali ya baik lagi aku bikin NFT atau kalian juga trading saham atau apa, mungkin kelihatannya di luar itu glorifikasinya. Wah, cuan segini. Padahal di belakangnya kita mati-matian kerja sih. Satu lagi yang aku juga pikir kita perlu waspada adalah kehati-hatian kita dalam memfollow siapa yang kita follow di sosial media. Karena gini, kadang-kadang ketika kita memfollow beberapa di sosial media account-account itu, beberapa di antara mereka dengan entengnya bilang, oke, project ini untung sekian ratus persen. Ya, sekian ratus persen. Itu untuk orang baru, itu kan mereka seringkali ya nggak pakai research, nggak pakai apa, hajar aja masuk gitu kan ya. Ini aku pikir kita harus bisa memfilter, punya filter lah ya. Dan kalau bisa ya kita follow account-account yang memang mungkin lebih netral dalam memberikan edukasi gitu. Dan aku harap juga ngomongin uang juga bisa terus netral seperti sekarang pasti, kan? Ya, pasti. Gitu. Emang netral banget sih. Netral banget. Nah, sekarang kita mungkin balik ke Glenn dulu ya. Aku mau nanya dulu nih. Kenapa bisa dibilang kan kita bisa tahu Kak Glenn ini udah main kripto udah lama, invest kripto udah lama. Boleh kasih tahu nggak sih, jelasin awal mulanya gimana dan why you choose kripto? Sebenarnya awalnya juga tahun berapa nih?
belum terlalu lama sih, jujur aja. Mungkin sekitar tahun 2016-an lah. Gitu. Itu udah lama lumayan. Tapi pada tahun itu sebetulnya saya beruntung waktu itu karena teman-teman nongkrong biasa saya itu ternyata mereka udah jauh lebih lama lagi di situ. Dan mereka ternyata early investor di kripto, Bitcoin, itu bukan orang sembarangan. Mereka tuh riset gila-gilaan sebelum akhirnya mereka taruh uangnya di situ. Dan saya sebenarnya kagum waktu awal-awal di awal pembicaraan kita sebenarnya ngomongin apaan sih gitu. Nah, kebetulan saya sedikit ngerti tentang kriptografi dan cryptocurrency ini jadi satu bentuk mata uang yang pada saat itu mereka masih berpikirnya, wah ini adalah mata uang masa depan. Waktu itu awal-awal juga early investor Bitcoin masih punya pandangan yang berbeda-beda. Karena waktu itu market belum sedewasa sekarang. Gitu. Jadi sesama investor pun pandangannya beda-beda? Masih beda-beda pada saat itu ya. Tapi core-nya masih sama. Kita ngelihat sebenarnya dari white paper-nya itu apa sih yang ingin dituju. Sebenarnya ini premis-premisnya kemana sih. Akhirnya kita riset. Akhirnya kita lihat, kita verifikasi lagi algoritmanya, konsep blockchain dan lain sebagainya. Barulah kita mulai berinvestasi pada saat itu ya. Pada saat itu dan spiritnya sebenarnya bukan satu bentuk, saya mau kaya nih, saya mau ini. Spiritnya adalah waktu itu kita mau belajar teknologi baru. Makanya nggak heran sekarang sebenarnya orang-orang yang punya ratusan Bitcoin, ribuan Bitcoin itu sebenarnya orang-orang yang punya background tech. Orang-orang kebanyakan software developer lah, atau mereka mungkin ahli kriptografi, atau bahkan ada yang ahli security, yang untuk security digital ya, untuk pertahanan sama hacker. Karena mereka yang memiliki dasar ilmunya dulu tentang kriptografi. Akhirnya waktu itu diterjemahkan dalam sebuah pengetahuan baru, cryptocurrency Bitcoin ini, barulah kita waktu itu belajar dan akhirnya mencoba untuk waktu itu membeli, akhirnya kita taruh di wallet, akhirnya kita sambil belajar itu sambil deg-degan juga karena kan harganya naik turun terus ya waktu itu. Tapi lama-kelamaan kita jadi mengetahui, patternnya ternyata seperti ini. Makin lama ini adalah sebuah terobosan baru yang kayaknya ini benar-benar bukan hype sesaat aja nih. Di awal-awal semua orang pasti selalu ada yang mikirnya hype sesaat nih, apalagi waktu duit, uangnya apa sih underground katanya. 2013 2014 itu dulu pernah ada saat di mana Bitcoin kena dark age ya, bisa dibilang karena salah satu exchange terbesarnya akhirnya tutup dan istilahnya aset banyak nasabah terkunci. Waktu itu saya ingat 850.000 Bitcoin yang dibekukan dan yang terbekukan ya di orang nyebutnya sekarang MTGOX ya. Ada orang yang nyebutnya Mt. Gox, ada yang nyebutnya MTGOX waktu itu. Dan teman-teman waktu itu banyak yang akhirnya kena berapa Bitcoin di situ, ada yang kena puluhan Bitcoin, ratusan Bitcoin di situ. Sampai sekarang balik. Ada beberapa yang akhirnya balik karena itu masih dalam proses peradilan ya di Jepang. Tapi dicairkannya masih dalam currency saat itu. Jadi tidak dicairkan dalam bentuk Bitcoin pada harga saat ini. Jadi kan waktu itu makanya mungkin early investor Bitcoin memang bisa dibilang lumayan kapok untuk percayain satu entitas untuk taruh aset kripto. Makanya banyak sekarang yang mereka taruh pribadi di hard wallet pribadi ya, entah mereka taruh di tempat yang tersembunyi atau bahkan dia taruh di deposito bank atau dia taruh di safe deposit box atau di brankas. Tapi bagi banyak early investor itu best practice-nya untuk saat ini. Koin apa yang benar-benar kamu percaya banget nih, Kakak? Ini subjektif ya, tapi ya. Boleh, 5 aja yang benar-benar kamu percaya banget. Ini berat sih tanggung jawabnya. Enggak, kan dia nanya yang kamu percaya. Karena gini, kenapa saya bilang berat ya? Saya sedikit mau ceritain dulu ya. Hype-nya kripto ini kan nggak cuma saat tahun 2020-2021. Sebelumnya ada periode 2017 ketika Bitcoin naik puluhan ribu persen waktu itu. Nah, kemudian sebelumnya lagi di tahun 2013 itu lebih gila lagi naiknya. Dan semua orang pasti pada saat itu ditanyain kripto favoritnya apa. Dan kalau disebut 5, biasanya 3 atau 2 itu akhirnya hancur. Gitu. Jadi di tahun 2017 mungkin ada yang masih ingat ya. Apa sih kripto favoritnya pada saat itu? Ada loh. Misalnya ya
XLM, Stellar Lumens. Gitu. Stellar Lumens ya, excellent. Kemudian ada beberapa lagi deh, saya nggak terlalu banyak sebutin deh. Tapi koin-koin yang pada saat itu primadona, apa yang terjadi di tahun 2020? Nggak banyak yang bergerak. Yang bergerak malah teknologi baru, yang mungkin bisa dibilang stay relevan dalam jangka panjang, udah pass the test of time. Itu baru 2 kalau boleh saya bilang ya, baru Bitcoin dan Ethereum. Nah, ini kita sekarang mau ngomongin sama koin-koin yang didirikan sama influencer. Contohnya kita bisa bilang token ASICS sama yang sekarang lagi yang lagi hot banget, sama sebelumnya Indra Kent juga bikin koin yang namanya Bot X, setahu aku. Dan sekarang bisa belajar ini, kita kan mau investasi nih. Apa menurut kalian tentang dari NFT yang didirikan para influencer ini atau artis? Is it a good choice atau sometimes ini malah bikin kita makin takut? Apakah kita boleh masuk atau enggak gitu loh? Nah, sebenarnya selalu balik lagi ya, kita verifikasi dulu roadmap-nya. Kayak misalnya saya ngelihat project Karafuru atau project apapun, Solana, Ethereum, saya selalu verifikasi sebenarnya arahnya mau kemana. Dan nggak banyak orang yang bisa bikin roadmap yang make sense, jujur aja, gitu. Dan kalau misalnya kita belajar dikit aja, roadmap yang dibikin asal-asalan itu gampang sekali kita bisa tahu lah bahwa ini kok nggak realistis ya bentuk roadmapnya, kenapa ini duluan yang dilakukan, kenapa ini malah nggak dilakukan dan lain sebagainya. Nah, untuk token-token baru yang entah selebriti yang angkat dan lain sebagainya, saya selalu bilang bahwa saya nggak bilang bahwa selebriti itu nggak bisa bikin token, karena bisa jadi di belakangnya dia ada developer dan dia cuma jadi public face-nya aja. Tapi bisa jadi memang mereka punya niat yang kurang baik gitu. Dan kita nggak bisa tahu itu sebelum hal itu terjadi. Dan saya lebih memilih untuk mengedukasi dari audiensnya itu sendiri. Apapun yang dibawakan oleh siapapun, mau itu selebriti, bahkan developer yang terkenal sekalipun, atau project-project orang yang punya ini, selalu lihat rekam jejak mereka gimana, tim di belakang mereka gimana, gitu, roadmap mereka, future-nya arahnya kemana, ya, make sense atau enggak. Dan ketika kita pun mau berinvestasi atau mau ikut terlibat dalam situ, selalu perspektifnya adalah kita investor yang mau mendukung dan mengawal itu secara bertahap. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini ada token masih baru, masih ini, taruh uang sekian persen dari aset dari situ. Itu dari hukum perencana keuangan udah diketawain gitu. Ini di kripto langsung all in, kamu mantan penjudi atau apa? Di kripto jangan all in. Orang yang selalu udah lama di kripto selalu nggak pernah bilang di kripto itu all in, mau dimanapun juga. Gitu. Kripto tuh nggak kayak saham, sama ada auto reject ada, nggak ada. Itu kayak main jet coaster. Karena saya pikir gini, investasi itu ujung-ujungnya cocok-cocokan. Betul. Ya, kita mulainya semua awalnya belajar dulu, semuanya aja. Ada uang belajar. Ada uang belajarnya, ada coba-cobanya dulu. Nanti masing-masing nemu kecocokannya sendiri. Entah jadi value investor, entah jadi NFT creator, atau jadi trader sekalipun. Saya juga nggak setuju kalau dia bilang kripto lebih bagus dari saham. Itu cocok-cocokan. Nggak bisa, itu cocok-cocokan. Benar, setuju, benar. Semua ada, cocok-cocokan itu. Berkaca dari situ, aku mau tanya dong dari kita semua di sini, menurut kalian nih lagi investasi di mana, dan menurut kalian ada saran nggak buat para penonton yang istilahnya kalian nih lagi excellent di mana gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Glenn dulu nih. Kalau aku diverse banget ya. Karena di ngomongin uang kan kita bahas banyak elemen, dan aku sebenarnya dapat banyak masukan juga dari tim internal bahwa masing-masing instrumen investasi itu punya tujuannya. Gitu. Dengan punya tujuannya masing-masing, kita bisa alokasikan sesuai dengan tujuannya. Gitu. Let's say misalnya basicnya dulu nih, kalau misalnya punya dana darurat ya pasti taruh di tempat yang paling aman, gitu. Entah deposito, entah dia obligasi atau dia RDPU, itu udah punya posnya sendiri, gitu. Kalau misalnya saya mau sedikit pengen punya growth tapi yang relatif aman, ya saya taruhnya let's say di RDPT yang saya kurasi sendiri dan lain sebagainya. Tapi ada juga pos-pos yang mungkin sifatnya lebih high risk high return, dan mungkin itu juga sifatnya
turunan dari investasi udah bertahun-tahun lalu. Ada beberapa yang di saham, di indeks, dan juga di kripto. Kalau sekarang sebenarnya memang paling banyak di kripto, tapi bukan karena saya memilih paling banyak di kripto. Dulu saya taruh di kripto dikit, setelah bertahun-tahun itunya jadi banyak, jadinya outgrow. Ya grow-nya itu melebihi yang lain gitu. Tapi bukan dalam kondisi saya pertama langsung taruh di kripto lebih banyak. Tapi saya taruh secara proporsional sesuai risk profile saya. Ini yang grow-nya sangat rapid dan akhirnya seolah-olah jadi jomplang banget, padahal nggak. Mindset pertamanya saya taruhnya relatif proporsional gitu. Kalau gue sekarang ini karena memang kan pribadi ya 2008 dari saham, jadi memang secara expertise, secara jatuh bangunnya itu belief-nya, conviction-nya itu masih di saham. Betul. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 70%, 65-70% itu memang masih di saham. Nah cuman gue juga termasuk yang terbuka terhadap hal-hal baru ya, kayak misalkan kripto belajar banyak sama Glenn juga ya kan, NFT juga harus belajar sama Jojo juga gitu. Jadi kayak mulai juga diverse juga ya ke kripto, kemudian juga NFT juga kemarin sebenarnya baru beli beberapa, jadi belum creator tapi lebih ke collection gitu. Cuman ya asik tuh mindset gitu, lebih ke collection. Uang belajar. Iya, karena kalau mindsetnya aduh kapan naik repot juga ya. Nggak terlalu peduli kapan naik, emang karena pertama ya mungkin tadi ya kayaknya suka nih dan use case-nya ada gitu kan, developernya juga terpercaya gitu, jadi kayak ya udah ongkos belajar dulu. Boleh. Jadi kayak baru belajar kan. Belinya apa aja jadinya? Kalau sekarang 70% saham. Nggak, NFT-nya tadi yang dibeli apa aja? Salah satunya ini Robotos X-Time. Robotos X-Time. Gitu. Nah, itu juga baru lah, belum terlalu lama juga, dan ya itu nggak terlalu concern juga kira-kira udah naik belum ya atau apa gitu, nggak terlalu. Jadi kayak pengen belajar aja, ya kan, ya ke depannya bakal seperti apa ya nanti kita lihat. Gitu. Dan kelebihan apa yang bisa dibilang yang ada di saham terlepas dari kripto? Jadi apanya sekarang so far kenapa masih memilih saham dibanding kripto? Yang pertama adalah karena gini, kalau dari semua instrumen, ya kan, yang risk and reward ratio-nya paling masuk sejauh ini menurut gue masih saham. Kenapa? Karena misalkan gini, sekarang kalau misalkan kita di indeks harga saham di IHSG, dibikin aturannya adalah auto reject bawahnya 6-7%, auto reject atasnya bisa up to 35%. Jadi naiknya tuh lebih tinggi dibandingin bawahnya. That's it, ya kan? Itu yang pertama. Terus kemudian kalau gue kan pakai value investing. Jadi value investing itu ibaratnya kayak kita beli Mercedes dengan harga Avanza, misalkan gitu ya. Nah, jadi artinya adalah kita beli perusahaan-perusahaan bagus yang saat ini valuasinya terdiskon. Nah, balik lagi sebenarnya ke ke risk and reward ratio tadi. Ya, jadi kayak ini kalau misalkan naik, ini bisa 100%, 200%, 300%. Kalaupun turun? Tapi kalau turun pun ini udah maksudnya secara ini ya, itu di 20-30%. Gitu, jadi kayak risk and reward ratio-nya tuh masuk banget gitu. Orang yang NFT mereka tahu betul risk reward rasionya, yang di kripto, yang di saham ya, dan juga di katakanlah di instrumen investasi lain, dan saya pikir itu satu mental yang perlu ada ya di masyarakat, karena bisa dibilang setelah bertahun-tahun mereka yang bertahan adalah mereka yang benar-benar paham, betul. Gitu. Betul. Di tahun 2021 kan udah bisa kelihatan tuh, mungkin dari 2020 ya, mungkin gara-gara COVID, jadi orang mesti di rumah. Salah satu alat instrumen yang waktu itu main juga pasti saham, kripto, NFT sekarang. Nah, tapi apa nih yang di 2022 yang dikira-kira akan bikin something yang lebih fenomenal gitu? NFT nih 2022. NFT. Tapi sekali lagi semua tergantung PR yang dilakukan. Tanpa bermaksud kamu mem-PR-kan diri ya, tapi memang harus ada edukasi gitu. Sebetulnya tidak hanya NFT. Di industri apapun, mau di saham segala macam, memang harus ada 1 atau 2 orang yang sering kali muncul di media massa. Dia punya sesuatu yang berbeda yang orang bisa suka lihat dia, orang bisa suka lihat pendapatnya. Saham bisa begini lagi misalnya, NFT juga begitu, tapi sepertinya mungkin masih NFT. Ya, kalau aku bilang, ini bisa aja salah ya. Gitu. Kalau menurut gue sebenarnya NFT akan naik, pasti itu udah pastilah ya, maksudnya karena sekarang kan juga lagi orang melirik ke NFT ya kan, terutama karena kemarin Gozali Effect.
sekarang Karakuru juga, itu orang akan interest ke sana. Jadi NFT ya, kripto pun juga. Nah, saham juga sebenarnya seksi juga sebenarnya. Kenapa? Karena di 2022 ini kita ngomong kalau di dalam negeri ya, itu akan ada banyak IPO dari tech company yang unicorn. Salah aja Goto. Ya, misalkan. Goto Dekakor itu udah double Dekakor. Itu sesuatu yang udah ditunggu-tunggu banget tuh sama market, dan bukan cuma di dalam negeri ya, di luar negeri pun juga sama. Akan ada banyak yang sekarang kayak ada beberapa tech tech company yang sekarang tuh lagi valuasi tuh lagi murah gitu, dan dan nggak butuh waktu terlalu panjang lah harusnya ketika people udah mulai rasional lagi, ya harganya akan naik lagi gitu. Jadi NFT ya, kripto juga masih, saham pun juga masih seksi gitu. Sebenarnya kalau dari saya nggak berani bisa nebak ya, karena biasanya nih orang awal tahun nebak, akhir tahun pasti salah. 90% salah. Gitu. 90% salah biasanya ya, tapi ada juga yang tebakannya benar, biasanya yang tebakannya benar dapat jackpot gitu. Tapi dalam prediksi saya, kripto ada 2 skenario di tahun ini. Bisa jadi kita masuk winter period di tahun ini, di mana biasanya di kripto itu ada siklus ya. Siklus di mana memang harganya stagnan, cenderung turun sampai, jangan salah, sampai bertahun-tahun. Jadi mungkin teman-teman siap juga, karena periode itu akan hadir cepat atau lambat gitu. Mungkin nggak tahun ini sih, bisa saja tahun depan, bisa jadi kapan, tapi itu akan muncul. Tapi kalau misalnya winter period itu belum akan hadir dalam waktu dekat, potensinya bisa jadi di kripto akan lahir lagi satu bentuk project-project baru yang luar biasa. NFT tentu akan melanjutkan trennya, tapi bisa jadi ada DAO project juga ya. Ada banyak elemen-elemen lain yang mungkin bisa lahir di kripto kalau tidak terjadi winter period. Itu sih pandangan saya ya. Tapi kalau terjadi winter period ya semua itu akan terkoreksi sampai menuju titik rasional yang baru, dan akhirnya mengikuti tren baru gitu. Jadi saya sih pengen ngasih lihat perspektif juga ya, mungkin ke teman-teman dari audiens di sini, bahwa dunia investasi tuh nggak hore-hore aja, nggak ngelihat yang happy-happy aja yang udah wah cuan bermiliar-miliar gitu, tapi kita selalu ngelihat dari 2 sisi, dan mungkin orang yang perlu mulai belajar di awal justru ngelihat dari sisi negatifnya dulu, karena orang yang baru belajar tendensi ruginya paling besar di situ. Istilahnya menabung kerugian dulu, dan moga-moga tabungan kerugiannya jangan sampai mengurangi aset berlebihan gitu. Katakanlah boncos, tapi boncosnya cuma 10%, 5% dari total aset, masih oke lah gitu. Dapat ilmunya, dan akhirnya bisa lebih siap lagi menyambut market yang lebih stabil dengan pemikiran yang lebih fresh dan lain sebagainya. Aku malah merasa NFT ini udah lagi di tahap bubble. Karena semua teman aku semua ngomong, "Jeff, ajarin bikin NFT." Itu hampir semuanya. Itu udah tanda-tanda biasanya. Itu udah betul, aku udah bubble. Ini aku bilang, wah, kok aneh banget ini orang yang... Dia ada lebih lucu lagi, ada sampai teman aku yang nggak pernah ngomong dari SD, kontak aku cuma nanya, "Jeff, mau nggak bikinin NFT aku?" Aku udah kayak, ini ciri-ciri bubble nih. Kita ngomongin orang yang nggak ada nggak ada tanda-tanda untuk ngomongin Karas itu, tiba-tiba terekspos. Apalagi dia minta WL-nya Karafuru waktu itu kan. Dan gitu, itu pertama udah tanda-tanda bubble menurut aku. Kedua, berdasarkan volumenya OpenSea itu udah mulai menurun dari Januari. Jadi orang actually exitin dia punya liquidity itu untuk diarahkan ke Ethereum semua. Jadi kita mesti hati-hati nih. Kayak sekarang nih actually orang tuh menarikin duit. Makanya waktu kalian ngomongin NFT, aku udah mulai kayak simpen. Hold gitu simpen. Malam-malam mau nyimpen. Karena bisa dibilang ini adalah di saatnya kalau kita mau beli NFT, belinya blue chip. Jadi volume yang istilahnya top 3 atau top 4, udah simpan aja di situ. Jadi ketika dia, ya baik lagi, NFT sama kripto lumayan mirip. Jadi ada NFT yang istilahnya udah ngelewatin 1 tahun 2 tahun dan dia tetap harganya nggak berubah-ubah jauh gitu. Cuman kalau ditanyain ke aku malahan masih bilang kripto masih yang istilahnya akan hot lagi, baik lagi. Karena kenapa? Baik lagi karena ini semua saham naik, NFT naik, kripto naik, itu gara-gara Amerika sendiri keluarin dolar yang sangat banyak. Bisa dibilang di tahun 2021,
itu adalah supply pertambahan dolar pertama yang terbanyak hingga 40%. Jadi istilahnya kalau kamu punya istilahnya Amerika itu nyetak 40% dolar yang istilahnya udah sirkulasinya yang udah ada, itu kan banyak sekali kan. Hingga akhirnya kebanyakan uang itu kemana ya? Sebenarnya uang ini jatuhnya ke kripto, saham, NFT gitu loh. Jadi dan itu aku bilang ketika nih Amerika stop ya, gue mau tarikin duit nih, tapering itu yang bahaya sekali sebenarnya. Makanya sebenarnya mungkin menurut aku adalah emas. Lucu nih. Yang lucu dari emas itu adalah biasanya kalau ekonomi lagi hancur dia permintaannya tinggi. Iya, karena semua orang mikirnya karena kita semua lari orang nyari real asset kan. Tapi kalau ekonomi lagi stabil kayak sekarang, mungkin dia stagnan inflasi aja. Sekarang orang gembos sama emas kayaknya anjir banget, emas nggak kemana-mana sih. Aku ya makanya ketika kalian ngomongin NFT itu aku malah mikirin apa gue beli emas ya. Gara-gara ini adalah situasi ya itu Rusia mau sama Amerika mau perang katanya mau watering. Saya juga bingung. Jadi pertama karena Rusia sendiri udah bilang loh, kripto itu mau dijadikan tender legal tender. Legal tender ya. Perang ini akan dibayarin dari kripto. Ketika itu kan liquidity-nya keluar semua. Jadi aku udah mulai ini yang mana nih yang benar ya. Actually kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang jaga-jaga gitu. Dan di sini sekarang kita lemesin dulu dan kita main game True or False. Wah, Soalnya gampang banget, tinggal jawab true and false aja kali ya. Kalian, true or false? Trading itu sama dengan judi. False itu dagang. False. False. False dong. Oke, yang kedua, true or false? Investasi itu lebih better daripada menabung. Iya, investasi lebih baik dari menabung. Jelas true. True. Ketiga, true or false? Kalian pernah mau berhenti investasi nggak pas dapat kerugian pertama kali? Enggak sih, karena modalnya dulu kecil banget. Justru lebih ke arah penasaran. Kenapa gitu. True, pernah. Oke. Pernah, tapi abaikan aja, jalan terus. Tapi pernah. Nomor 4, true or false? Kalian pernah ngumpetin kerugian investasi kalian dari keluarga? Aduh. Bisa dibilang true, karena nggak pernah cerita terlalu banyak kerugian maupun kayaknya nggak terlalu cerita juga. Ya true, karena ya udah duit kita kan, ya tanggung jawab kita, ya udah keluarga nggak perlu tahu. Ada 3 hal yang kamu jangan tanyakan ke orang. Jangan pernah tanyakan kepada seorang wanita berapa umurnya. Jangan pernah tanyakan kepada seorang pria berapa penghasilannya. Jangan pernah tanyakan kepada seorang investor berapa banyak dia nyangkut. Guys, gak kerasa banget nih kita udah bicara lebih dari 1 jam kayaknya. Kita bincang-bincang soal investasi di Leaders on Leaders. Sebagai investor, jujur gue ngerasa dapet banyak ilmu seputar investasi dari teman-teman gue. Thank you so much banget buat Safir, Rifan, dan Glenn yang sudah datang ke Leaders on Leaders episode ketiga ini. Dan pastinya seru banget ngobrol-ngobrol sama mereka. Jangan lupa selalu saksikan Leaders on Leaders hanya di cxomedia.id. Selalu stay safe dan healthy. Bye-bye. Bye.